Inilah Buletin Dakwah Kafah edisi 451, 25 Muharram 1448 Hijriah atau 10 Juli 2026 Masehi dengan judul LGBT, Haram dan Dosa Besar. LGBT yaitu lesbian, gay, biseksual, dan transgender dalam beberapa dekade terakhir menjadi isu global yang terus diperdebatkan. Di banyak negara barat, praktik LGBT dipandang sebagai bagian dari kebebasan individu dan hak asasi manusia. Pandangan tersebut lahir dari pandangan liberalisme yang menempatkan kebebasan manusia sebagai nilai tertinggi dalam kehidupan. Liberalisme merupakan paham yang menjunjung tinggi kebebasan individu. Dalam perkembangan modern, liberalisme melahirkan relativisme moral, yaitu pandangan bahwa tidak ada standar benar dan salah yang bersifat mutlak. Sesuatu dianggap benar selama dianggap tidak merugikan individu lain dan disepakati secara sosial. Akibatnya, norma agama sering dianggap sebagai urusan pribadi yang tidak boleh mengatur ruang publik. Virus liberalisme dan relativitas moral ini juga telah lama masuk ke Indonesia, negeri mayoritas Muslim. Majelis Ulama Indonesia atau MUI secara resmi mendesak pemerintah dan DPR untuk segera merumuskan regulasi hukum yang tegas dan spesifik guna menjerat pelaku serta pengkampanye gerakan LGBT di Indonesia. Wakil Ketua Umum MUI, Kiai Haji M. Khalil Nafis, menilai absennya hukum pidana khusus atau lex spesialis membuat penanganan isu ini di tingkat daerah menjadi tidak pasti dan hanya bersifat pembinaan sementara. Menurut beliau, sanksi bagi tindakan ini idealnya lebih berat dari delik perzinaan konvensional karena mengandung dua pelanggaran sekaligus, tindakan asusila dan pelanggaran terhadap kodrat kemanusiaan. Namun usulan MUI agar kaum LGBT mendapat sanksi berat mendapat penentangan dari 37 LSM. Melalui keterangan tertulis, jaringan masyarakat sipil menilai bahwa wacana regulasi tersebut berpotensi mengkriminalisasi individu berdasarkan identitas gender dan orientasi seksualnya, serta membungkam suara-suara yang memperjuangkan hak asasi manusia atau HAM. Malapetaka di balik normalisasi LGBT. Para pendukung perilaku menyimpang LGBT selalu berdalih di balik kata hak asasi manusia atau HAM. Menurut mereka, orientasi seksual adalah hak personal yang tidak boleh dibatasi oleh agama maupun budaya. Bahkan banyak negara barat melegalkan pernikahan sesama jenis dan menjadikan kritik terhadap LGBT sebagai bentuk diskriminasi. Ini menunjukkan betapa liberalisme berkedok HAM telah menggeser standar moral masyarakat menuju kebebasan manusia tanpa batas. Sayangnya, perilaku LGBT ini justru banyak ditiru bahkan belakangan dipropagandakan oleh sekelompok orang. Indonesia memang telah menjadi salah satu negara yang tempat kaum LGBT berkembang. Kementerian Kesehatan misalnya pada 2022 mencatat sekitar 1.095.970 jiwa atau 0,44% populasi Indonesia masuk dalam kategori LGBT. Akan tetapi, angka tersebut lebih banyak digunakan sebagai basis intervensi kesehatan masyarakat dibandingkan dengan pemetaan demografi menyeluruh. Di Kota Bekasi, Yayasan Lembaga Kasih Indonesia Kita mencatat 6.176.000 individu LGBT tersebar di 12 kecamatan. Jumlah itu meningkat dibandingkan dengan data 2023 yang mencatat 544 orang. Kenaikan tersebut dinilai bukan semata-mata karena pertumbuhan populasi, melainkan juga dipengaruhi oleh intensifikasi metode pendataan. Di Jawa Barat, estimasi populasi LGBT disebut mencapai 300.198 orang. Dengan karakter wilayah urban yang lebih dinamis, kota penyangga seperti Bekasi dinilai memiliki potensi jumlah yang besar. Di sisi lain, berbagai laporan epidemiologi menunjukkan bahwa penularan HIV di Indonesia masih menjadi persoalan kesehatan masyarakat yang serius. Data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui laporan perkembangan HIV/AIDS dan penyakit infeksi menular seksual menunjukkan bahwa proporsi kasus HIV yang ditemukan lebih banyak terjadi pada laki-laki dibandingkan perempuan. Sekitar 70-71% dari seluruh kasus baru pada beberapa tahun terakhir. Dalam pemetaan faktor risiko, hubungan seksual laki-laki dengan laki-laki atau men who have sex with men atau MSM merupakan salah satu kelompok dengan prevalensi HIV tertinggi dan menjadi fokus utama program pencegahan. Ini karena tingginya risiko penularan biologis melalui hubungan seksual anal tanpa proteksi.
Dari perspektif kesehatan masyarakat, hubungan seksual anal reseptif tanpa perlindungan diketahui memiliki risiko penularan HIV yang lebih tinggi dibandingkan dengan bentuk hubungan seksual lainnya. Hubungan seksual anal juga dikaitkan dengan peningkatan risiko infeksi human papillomavirus infection yang dapat berkontribusi terhadap kanker anus, khususnya pada individu dengan infeksi HIV atau sistem imun yang terganggu. Haram dan dosa besar. Dalam perspektif syariah Islam, perilaku hubungan seksual sesama jenis dipandang sebagai perbuatan haram dan dosa besar. Ia bertentangan dengan ketentuan syariah mengenai hubungan seksual yang hanya dibenarkan dalam ikatan pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Banyak ayat Al-Quran yang mengecam tindakan liwat yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut tersebut. Di antaranya pada Quran Surat Al-A'raf ayat 80-84, Quran Surat Hud ayat 77-83, Quran Surat Asy-Syura ayat 165-166, dan Quran Surat An-Naml ayat 54-55. Allah SWT misalnya berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 81 yang artinya, sesungguhnya kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu kalian kepada mereka, bukan kepada wanita. Bahkan kalian ini adalah kaum yang melampaui batas. Rasulullah SAW bahkan tegas menyatakan, siapa saja di antara kalian yang mendapati orang yang melakukan perbuatan liwat, maka bunuhlah pelaku dan pasangannya. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Berdasarkan nas-nas tersebut, jumhur ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali bersepakat bahwa praktik homoseksual atau liwat antara sesama lelaki merupakan dosa besar. Pelakunya layak dihukum mati. Adapun perilaku seksual sesama perempuan atau lesbian, serta bentuk penyimpangan seksual lain yang tidak memenuhi unsur tindak pidana hudud, pada umumnya ditempatkan dalam kategori ta'zir, yaitu sanksi yang jenis dan kadarnya ditetapkan oleh hakim atau qadhi atau penguasa, yaitu khalifah dalam daulah Islam. Yang pasti, sanksi ta'zir atas pelaku penyimpangan seksual ini bisa sangat berat. Sayangnya, sanksi berat atas para pelaku seksual menyimpang ini sulit diharapkan dalam sistem sekuler, termasuk di negeri ini yang memisahkan agama dari kehidupan. Faktanya, meski telah jelas keburukan dan penyimpangan perilaku LGBT dari berbagai aspeknya, ideologi kapitalisme sekuler justru melegalkan LGBTQ atas nama HAM. Padahal Islam sebagai ajaran yang datang dari Allah SWT, Tuhan pencipta manusia, dengan sangat tegas mengharamkan perilaku homoseksual. Karena itu hanya dengan penerapan syariah Islam di bawah naungan sistem pemerintahan Islam atau khilafah, persoalan LGBTQ dapat dituntaskan mulai dari akarnya. Khilafah akan menjadi pelindung rakyatnya dari berbagai bentuk penyimpangan seksual dan pengaruh buruk ideologi barat sekuler. Ini karena tugas utama khalifah adalah mengurus urusan rakyat dengan syariah Islam yang akan mampu menjaga agama, akal, moral, dan keturunan seluruh warganya. Pelaku LGBT, bertobatlah. Dalam banyak ayatnya, Allah SWT telah mendorong para hambanya untuk segera bertobat atas dosa-dosa mereka. Allah SWT misalnya berfirman dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 53 yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah SWT juga berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 8 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian dengan tobat yang sebenar-benarnya. Semoga Tuhan kalian mengampuni dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Rasulullah SAW juga bersabda, setiap anak Adam pasti pernah berbuat salah dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang bertobat. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Bahkan Allah SWT sangat gembira menyambut hambanya yang mau bertobat kepadanya. Demikian sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sungguh Allah sangat bergembira atas pertobatan salah seorang di antara kalian, melebihi kegembiraan salah seorang di antara kalian yang menemukan kembali barangnya yang hilang. Hadis riwayat Muslim. Namun demikian, jika kita masih enggan untuk segera bertobat kepada Allah SWT, maka ingatlah bahwa azabnya sangatlah pedih. Demikian sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 196 yang artinya, bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah itu sangat keras hukumannya. Wallahu a'lam bishawab.